pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Tahun 2002 Aceh mendapat 2,9 triliun lebih. 2023 2,7 walaupun ada terjadi penurunan. Masalah siswa kita yang lulus di jalur UTBK SMBT 2003 ternyata juga tidak mengembirakan sekali. Dan ini disambut dengan euforia seolah-olah ini prestasi luar biasa. Gimana pendapat Pak Tabran? Ya. Sekarang kalau saya ini tanggung jawab yang pertama itu adalah pada pemerintah Aceh. Harusnya dia mengidentifikasi ketika ini tidak seimbang antara dana yang besar dengan hasil yang dicapai. Harusnya kan pemimpin daerah ini kan bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Uang banyak. Iya. Sarana relatif sudah terpenuhi. Iya. Guru juga sudah terpenuhi. Kondisi seperti ini, di mananya yang salah? Yang pertama, kita yang bertanya dulu nih, apakah Dinas Pendidikan memiliki master plan? Hasil strategic planning, punya nggak strategic planningnya? Saya masih konsisten mengatakan, dari dulu saya mengatakan dia tidak layak untuk menjadi kepala dinas, sampai saat ini juga saya mengatakan tidak layak. Kenapa layak? Karena tidak memahami, tidak mendapatkan sebenarnya apakah yang menjadi akar masalah pendidikan Aceh. Jadi ibaratnya bukan menyembuhkan penyakit, tapi menghilangkan rasa sakit aja. Menghilangkan rasa sakit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Sisi Lain. Kita bertemu untuk membahas isu-isu, fakta, data, dan peristiwa yang menarik secara lugas, tajam, dan terpercaya. Setelah tabloid berita mingguan Modus Aceh dan media cyber modusaceh.co membedah dana pokok-pokok pikiran atau aspirasi anggota DPR Aceh periode 2019-2024. Kini mereka juga membedah soal profil SKPA atau dinas maupun instansi di jajaran pemerintah Aceh terkait dengan alokasi anggaran di APBA atau anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2023. Untuk session pertama mereka membedah masalah dana dinas pendidikan yang ternyata memang sangat fantastis, sekitar 2,7 triliun. Sementara pada tahun 2022 sekitar 2,9 triliun. Namun dana yang besar ini tidak mampu atau tidak linier dengan kualitas dan mutu pendidikan di Aceh, khususnya para lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sederajat lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa akar masalah tidak pernah tuntas diselesaikan, namun kepala dinas pendidikan Aceh terus berganti, mulai dari yang berlatar belakang pendidikan, pendidik atau guru, hingga yang tidak memiliki latar belakang pendidik. Ibarat keledai sepertinya selalu akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Nah, malam ini saya mengundang narasumber yang menurut saya sangat kompeten. Beliau adalah meniti karir dari bawah, mulai dari seorang guru hingga menjadi pengawas di lembaga pendidikan, hingga akhirnya beliau sekarang pensiun, kemudian memilih untuk mendirikan lembaga masyarakat atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan dikenal sebagai pengamat pendidikan Aceh. Beliau adalah Bapak Tabrani Yunis.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya pas betul undang narasumber ya. Setelah saya baca-baca di media cetak maupun online ya, nama Pak Tabrani ini memang sejak saya dulu jadi wartawan di lapangan udah dikenal agak kritis menyangkut masalah pendidikan. Nah, kita kembali langsung aja Pak Tabrani. Tahun 2002 seperti saya katakan tadi, Aceh mendapat 2,9 triliun lebih dari APBA yang rata-rata 11 triliun. 2023 2,7 walaupun ada terjadi penurunan ya. Nah, kemarin itu juga masalah siswa kita yang lulus di jalur UTBK SMBT 2003 ternyata juga tidak mengembirakan sekali. Dari pendaftar 16.550 orang diterima 6.734 atau sekitar 41%. Dan ini disambut dengan euforia seolah-olah ini prestasi luar biasa. Gimana pendapat Pak Tabrani? Oke, terima kasih banyak. Ya. Ini tema yang menarik dan berat juga bagi saya sebenarnya. Ya, apalagi juga nanti juga ketika saya berbicara terlalu banyak di sini kan tentang pendidikan, ya ada yang merasa tersinggung ya. Jadi itu hal yang biasa ya namanya. Tapi ini kan kita berbicara seperti ini kan bukan kita benci pada sosok seseorang, tetapi karena memang kita memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan ya terkait dengan hal-hal yang mungkin kita katakan belum pada realnya. Nah, jadi tadi ada dua hal ya. Ada dua hal, jadi sebenarnya berat kalau berbicara tentang dana pendidikan ya. Nah, kalau berbicara dana pendidikan Aceh, memang selama ini kita dengar Aceh memiliki dana pendidikan yang cukup besar. Dan itu juga yang menjadi diskusi banyak orang di mana-mana. Saya juga sering diskusi dengan teman-teman apakah di warung kopi atau di tempat-tempat formal. Nah, semua juga merasa kecewa, merasa ya rasanya kok nggak sebanding sih dana yang begitu besar. Pertanyaannya apa saja yang dilakukan? Kok nggak naik-naik kualitas pendidikan kita? Kalaupun tadi dikatakan naik, yang selama ini menjadi euforia dan menjadi itu sebuah kebanggaan yang luar biasa bahwa jumlah siswa kita yang lulus ke perguruan tinggi meningkat. Padahal dia tidak melihat sebenarnya peningkatan itu terjadi mengapa dan bagaimana, itu kan nggak dilihat. Tapi yang kita selama ini seperti dinabuhkan dengan bermain pada angka. Pada angka-angka. Jadi kuantitas bukan kualitas. Kuantitas. Jadi bermain pada tataran kuantitas. Nah, dan ini terjadi pada semua lini di Dinas Pendidikan saya melihat. Jadi kalau saya katakan kenapa semuanya semacam berorientasi pada angka. Yang pertama kita lihat pada kegiatan-kegiatan yang selama ini juga yang diperhitungkan adalah angka. Misal, ada BLUT SMK misalnya. Nah, BLUT SMK itu ya sebenarnya di daerah lain sudah duluan dan mereka sudah malah menikmati ya dana-dana segar misalnya dari pusat. Karena memang BLUT ini BLUT SMK ya. Tapi di Aceh itu lebih 1 tahun itu tidak terjadi, tidak menerima misalnya pola BLUT SMK. Nah, lalu ya terakhir juga akhirnya harus menjalankan BLUT SMK. Dan apa yang dibuat adalah memblutkan sekitar 68 SMK di Aceh. Nah, dengan membuat 68 BLUT SMK, maka kunci yang dipakai adalah kita adalah BLUT SMK terbanyak di Indonesia. Bukan the quality, but the quantity. Nah, pertanyaannya, ketika kita memiliki banyak BLUT SMK, setelah dideklarasikan 68, what's next? Bagaimana pengaturan? Ya, yang penting sudah masuk berita menjadi ada 68 BLUT SMK ya. Itu sebagai contoh. Nah, memang sangat ironi ketika kita berbicara tentang besarnya dana pendidikan Aceh tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Ini berarti ada yang salah.
Nah, seharusnya ini harus dianalisis ya. Ya, pertama sekali identifikasi lah. Ya. Sekarang kalau saya ini tanggung jawab yang pertama itu adalah pada pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menyediakan dana yang cukup besar kepada pendidikan, kepada dinas pendidikan. Harusnya dia mengidentifikasi ketika ini tidak seimbang antara dana yang besar dengan hasil yang dicapai. Harusnya kan pemimpin daerah ini kan bertanya, kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Nah, juga mereka kan memiliki instansi-instansi yang bisa melakukan evaluasi. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah Aceh selama ini melakukan evaluasi terhadap itu? Jangan-jangan juga tidak melakukan evaluasi dan membiarkan ya proses ini berjalan apa adanya. Sehingga dana yang begitu besar tidak bisa diukur keberhasilannya. Kecuali dengan tadi angka-angka yang dikatakan angka kelulusan itu. Nah, jadi ini sesuatu yang saya pikir kondisi yang ironi. Dan idealnya dengan banyaknya dana yang tersedia, itu kualitas bisa meningkat. Karena persoalan pendidikan Aceh dalam amatan saya kan sudah mulai menulis tentang pendidikan sejak 89 di media. Ya sejak masih dulu bukan dinas pendidikan tapi adalah Kanwil. Ya, pendidikan Aceh. Nah, jadi sejak tahun 89 saya menulis, saya mengamati pendidikan di Aceh. Saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya pendidikan di Aceh itu sakitnya sudah lama. Cuma sakitnya itu berbeda-beda. Kalau dulu sakitnya kurangnya kualitas guru, kurangnya kualitas sarana dan prasarana, itu disebabkan karena memang dana pendidikan kita kecil pada saat itu. Bakar sekolah lagi. We understand lah itu ya. Kemudian juga terjadi lagi pembakaran sekolah ya kan ya pada masa konflik. Nah, jadi itu kita pahami. Tapi yang tidak bisa kita pahami adalah bagaimana dengan dana yang besar ini tidak membawa perubahan yang signifikan. Kita ambillah setelah berlakunya dana Otsus lah gitu ya. Iya. Hampir 18 tahun gitu ya. Iya. Berapa generasi udah itu ya? Iya, 18 tahun ya. Bayangkan pasca damai lah. Nah, jadi makanya seharusnya ya wajar ya kita bertanya ada apa ini? Generasi sudah. Apakah dana itu memang diperuntukkan benar-benar untuk pendidikan atau diperuntukkan untuk kepentingan hal-hal yang lain yang kita tidak tahu, dan ini bukan menjadi wewenang kita untuk melakukan investigasi itu. Ya, itu kan ada pihak yang berwenang. Tapi kita sebagai masyarakat ya selayaknya bertanya itu. Dan ini pendidikan Aceh ini kan seharusnya memang harus bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat Aceh. Karena dulu kita istimewa dalam bidang pendidikan. Dulu. Nah, itu dulu. Ya. Jadi kalau kita katakan itu kan dulu. Dan memang kita suka sekali dengan jauh dulu-dulu kan. Oke, ini tadi uang banyak. Iya. Sarana relatif sudah terpenuhi. Iya. Guru juga sudah terpenuhi. Kondisi seperti ini, di mananya yang salah? Kalau ada filosofi bahwa ikan itu busuk di kepala, ini berlaku nggak ya, tetap saja berlaku. Jadi itu tetap berlaku, ikan tetap busuk di kepala dan ini juga sama. Sama. Jadi gitu. Jadi kalau saya melihat begitu sama. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah mungkin kita bicarakan pada level masa mana? Ini kalau pada masa lalu sebelum ada dana pendidikan dari dana Otsus, tadi saya katakan itu wajar. Tapi kalau ini itu dalam bahasa lain bukan kurang wajar ya. Jadi kalau saya ingin mengatakan batasan, katakanlah saat ini kita mengambil yang terakhir aja lah, yang terkini lah. Jangan kita ngomong terlalu banyak yang belakang, yang terkini. Dengan dana yang sebesar ini, kalau menurut saya ada salahnya. Gimana salahnya? Salahnya bisa saja. Yang pertama, kita ingin bertanya dulu nih, apakah Dinas Pendidikan memiliki master plan? Hasil strategic planning, punya nggak strategic planningnya? Kalau dia tidak memiliki strategic planning, maka wajar saja dana itu besar tapi tidak memberikan manfaat. Akhirnya penggunaan dana karena tidak sesuai. Kalau dia memang memiliki strategic planning, ada visi misi, ya. Tujuan, strategi dan segala macam dan kegiatan-kegiatan, karena dana yang sebesar ini akan bisa kita lihat pada
agenda atau pada apa namanya program-program yang dibuat. Nah, saya nggak tahu Pak Saleh tahu nggak ada informasi nggak tentang apa sih program dinas pendidikan ya katakanlah selama kepala dinas kita sekarang yang dari apa yang dari dulu SCPDN dan juga mantan apa di dinas sosial ya. Nah, Pak Saleh pernah lihat nggak program yang mereka buat? Nggak pernah saya. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Nah, jadi kita nggak pernah melihat programnya apa, ya kan? Idealnya ini kan juga kalau memang kita sudah di era terbuka kan dia juga bisa ya katakanlah mengumumkan itu lewat koran-koran yang selama ini juga sering membuat iklan-iklan pariwara ya kan bisa seperti itu tuh. Kan sekarang kita tidak tahu berapa banyak jumlah pelatihan yang diberikan kepada guru, ada nggak? Kita nggak tahu nih sekarang ini. Nah, jadi kalau data yang kita punya ini program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, lancarnya kebutuhan operasional perkantoran, indikator program. Targetnya di akhir periode RPJMD 95%, lokasi di Banda Aceh. Pagu anggarannya 1,7. Nah, dengan demikian nampak kan tidak ada orientasinya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ya. Semuanya bermain pada tataran sarpras. Ya kan? Ya. Nah, idealnya dengan dana yang besar itu dia bisa membuat program-program peningkatan kualitas yang bukan hanya kepada kualitas guru tetapi juga kualitas para siswa sebagai peserta didik. Kemudian ada penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah. 278 kegiatan di 19 kabupaten kota. 25 miliar. Nah, nampak nggak misalnya untuk peningkatan kualitas guru, penataran guru, pelatihan guru atau apa? Ya peningkatan kapasitas. Nggak nampak ya dari situ kan? Nah, jadi makanya orientasinya tidak pada peningkatan kualitas pendidikan. Kalau saya lebih kepada bagaimana menyediakan banyak. Baik. Tadi Pak Tabrani kan udah sebutin ya bahwa kita juga punya pengalaman. Kita ambillah sampai ke Anas M. Adam, ya, seorang guru pendidik dan cukup lama di dinas pendidikan. Kemudian ada juga Alam Syah sempat almarhum. Ya. Kemudian ada juga Saridin. Tapi sebelum Saridin kan juga ada Pak Laisani, ya kan? Iya. Nah, tapi kan seperti dikatakan tadi, ini juga relatif juga tidak menjawab. Iya. Sebenarnya. Ditambah lagi kondisi hari ini yang memang tidak punya latar belakang pendidikan, gitu kan. Pendidikan dan pengalaman mengelola pendidikan. Ya. Jadi akar masalahnya di mana ini? Nah, sebenarnya ini kalau apa pemerintah ini suka-suka menempatkan orang, harusnya kan kesehatan, pendidikan dan kesyariatan ini kan harus orang-orang khusus kan, karena kita istimewa di situ. Nah, kalau saya kan dari pertama nih, pertama kalau boleh saya sebutkan nama kepala dinas yang sekarang itu ditunjuk sebagai PLT. Siapa? Pak Al-Hurri. Kan ini saya ngomong ini bukan karena saya tidak ada unsur benci, tapi karena saya merasa prihatin melihat pendidikan ya. Ya, udah pensiun pun. Ya, sudah pensiun pun. Saya tidak punya, maaf ya, ini kalau, saya tidak. Kalau belum pensiun mungkin masih punya target untuk. Enggak, saya enggak ada. Memang dari dulu saya tidak pernah punya target untuk itu. Ya. Nah, kalaupun ada misalnya kemarin setelah saya berbicara di sebuah media yang mengatakan bahwa Al-Hurri tidak layak menjadi PLT pada saat itu. Mengapa? Ya saya punya alasan yang saya sampaikan ya lewat media tersebut. Nah, kemudian yang setelah beliau sekarang nih dipindahkan, bukan dipindahkan lah, menjabat. Jadi sekarang berada di dua kaki. Satu kaki di Dinas Pendidikan Provinsi, satu kaki di PJ. Nah, jadi ini kondisi yang buruk bagi saya ini presiden buruk dari pemerintahan Aceh. Nah, jadi dan juga saya masih konsisten mengatakan dari dulu saya mengatakan dia tidak layak untuk menjadi kepala dinas, sampai saat ini juga saya mengatakan tidak layak. Nah, kenapa tidak layak? Yang pertama yang sebenarnya itu tadi yang saya katakan bahwa dinas pendidikan pendidikan ini ketika kita berbicara pendidikan kita harus sempitkan dulu. Ini dinas pendidikan yang mengelola lembaga pendidikan SMA, SMK dan juga SLB ya. Nah, jadi mungkin kita persempit di situ. Nah, jadi apa yang terjadi? Persoalan pendidikan terutama pada level sekolah menengah ini memang sejak dulu sudah berada dalam kondisi sakit. Nah,
dalam kondisi sakit itu ditangani oleh dokter-dokter. Ya, kalau andalnya kita mengambil dokter ada dokter spesialis. Karena kenapa? Mereka memiliki, seperti Pak Anas Adam tadi, memiliki pengalaman di Dinas Pendidikan, lalu dia menjadi Kepala Dinas Pendidikan 2 kali menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Aceh. Ditambah lagi dengan kepala-kepala dinas yang lain memiliki latar belakang. Tetapi mereka tidak mampu juga mengatasi persoalan pendidikan Aceh dan meningkatkan pendidikan Aceh sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Konon lagi sekarang ini, ya dokternya bukan dokter spesialis. Nah, maka wajar kalau seandainya dengan kondisi yang semacam ini, dia juga meraba-raba untuk mengatasi persoalan pendidikan. Mengapa meraba? Karena tidak memahami, tidak mendapatkan sebenarnya apakah yang menjadi akar masalah pendidikan Aceh. Jadi ibaratnya bukan menyembuhkan penyakit, tapi menghilangkan rasa sakit aja. Menghilangkan rasa sakit. Dan itu buktinya begini, kalau menghilangkan rasa sakit, saya coba pahami apa yang Pak Saleh katakan. Bahwa kita sakit, misalnya sakit karena mahasiswa SMA kita tidak banyak lulus ke perguruan tinggi. Lalu sekarang ini, lalu muncul kritik, misalnya dulu dari seorang rektor. Ya. Ketika muncul kritik dari seorang rektor, lalu ditanggapi secara reaktif. Oh, kita begini-begini segala macam, lalu saling apa? Nah, idealnya ketika ini terjadi, dia akan melihat dulu, benar nggak apa yang dikatakan oleh mereka, lalu kalau memang itu benar atau tidak pun harus diidentifikasi dulu, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan pendidikan Aceh, khususnya pada level sekolah menengah, ya SMA dan SMK serta SLB tadi. Nah, akar masalahnya ini yang tidak mereka temukan. Ya, saya lihat agak lumayan reaktif ya. Setiap kritik yang ada reaktif. Ya, memang reaktif, tapi ketika reaktif itu saya melihat bukan beliau, bukan kepala dinasnya yang reaktif. Orang-orang yang reaktif adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, apakah itu menurut Pak Tabrani itu sebagai refleksi dari bentuk loyalitas mereka terhadap pimpinan, atau memang ada instruksi dari pimpinan? Ya, sebenarnya loyalitas itu mengukurnya lewat apa nih? Di zaman sekarang ini kita mengukur lewat apa loyalitas seseorang? Saya juga menjadi heran ketika kritik itu muncul, misalnya ramai-ramai ada mobilisasi pelajar SMA untuk lakukan demo di kantor gubernur, membawa poster, membawa medali. Ini saya kira juga tidak sehat ya. Oh, itu tidak sehat. Melibatkan siswa. Kalau melibatkan siswa, guru-guru honor mungkin dalam tanda petik ya silakan aja gitu ya. Oke, jadi apa solusinya ini dengan kondisi seperti ini? Nah, kalau tadi Pak Tabrani bilang, kalau saya nih begini, yang tadi saya katakan, kan saya juga sudah menanyakan kepada salah satu kepala yang pernah menjadi kepala dinas pendidikan Aceh, saya tanya, menurut Bapak apa sih akar masalah pendidikan Aceh? Jadi ternyata beliau juga tidak bisa menjawab, padahal beliau adalah mantan kepala dinas. Ya, jadi. Kemudian saya ikuti lagi juga ada kepala dinas satu lagi dalam sebuah radio. Nah, lalu ketika menjelaskan tentang pendidikan juga dia juga nggak begitu jelas dijelaskan pendidikan itu apa dan akar masalah itu tidak ditemukan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih persoalan secara nasional, kita generasi ini kita sedang berada dalam kondisi darurat literasi. Sekarang ini pertanyaannya, mengapa siswa kita tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh ketika ikut tes? Kalau Pak Saleh kira-kira mengapa mereka tidak bisa jawab? Kurang baca. Kurang baca. Itu jawaban sederhananya. Sederhana ya. Ketika para siswa kita jarang membaca, bagaimana dia bisa menjawab soal-soal yang sulit? Soal yang tidak sulit saja tidak bisa jawab. Contoh saya katakan. Sekarang ini kita katakanlah untuk pengetahuan umum. Pernah nggak Pak Saleh misalnya bertanya kepada yang apakah mahasiswa atau siswa, kita tanya, Austria itu di mana? Tahu nggak jawabannya di mana? Ada yang menjawab Austria di Australia. Ya kan? Iya. Kan aneh. Jangankan, jadi ini ada sesuatu yang hilang. Jadi menurut saya, kalau saya mengatakan akar persoalan pendidikan kita adalah rendahnya kemampuan literasi generasi kita sekarang ini. Dan ini tidak pernah dilakukan diatasi secara serius. Tetapi yang dilakukan sekarang adalah seperti mengatasi fenomena gunung es. Ketika tadi saya katakan di
Ya, universitas di perguruan tinggi mengatakan, oke, lulusan SMA masih rendah gini. Lalu dia memberikan tanggapan dan dicari caranya adalah bagaimana menyiapkan siswa ini untuk bisa lulus ke perguruan tinggi. Ya caranya macam-macam. Dengan cara nanti, ya itu kan kita tahulah ya. Ada kan untuk masuk ke perguruan tinggi ini kan tidak semuanya lewat UTBK. Ada yang lewat apa SNBP itu ya apa ya yang lewat apa undangan. Nah, jadi jumlah yang besar itu yang sebenarnya juga itulah yang harus kita coba identifikasi dan analisis. Mereka yang lulus ini adalah kemudian mereka yang mungkin mendapatkan bimbingan belajar lagi. Tapi ada semacam mindset juga di kalangan orang tua kita bahwa kuliah di negeri itu menjadi suatu kebanggaan. Jadi dia merasa bisa masuk negeri itu luar biasa. Soal kualitas nanti dulu. Ini mohon maaf ya. Misalnya sekarang kita di Aceh banyak perguruan tinggi negeri. Ada di Lok Semawe, di Langsa, di bla bla bla, di Aceh Barat segala macam. Tapi standarisasi kualitasnya kan kalau dibandingkan katakanlah misalnya dengan swasta di Pulau Jawa kan ini kan berbeda kan? Ya. Nah, ini juga karena mungkin karena fenomena ini sehingga siswa yang lulus di PTN ini menjadi sebuah ikon untuk membuktikan bahwa institusi tersebut berhasil gitu. Kalau saya sebenarnya nggak cukup di situ. Untuk mengantarkan mereka lulus bisa saja. Tapi what's next? Jangan-jangan nanti, maaf ya, lulus dia di perguruan tinggi yang bagus, ya katakanlah, kalau kita sekarang ini yang menjadi orientasi kita kan masih di Banda Aceh ya. Lulus dia ke situ. Jangan-jangan nanti hanya 1 semester. Ya, semester 2 dan ketiga sudah tidak ada lagi karena memang tidak mampu. Apalagi di fakultas-fakultas. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar mengantar dia sampai ke pintu gerbang itu. Nah, jadi harusnya kan disiapkan dari memang meningkatkan kualitas itu tidak bisa hanya pada tataran saya katakan tadi fenomena gunung es yang mengambil hanya di atasnya saja. Ya, ada juga pengamat lain yang menyebut ada dugaan terjadi juga penggelembungan nilai. Pak Tabrani ada mencium itu? Nah, kalau penggelembungan nilai, kalau saya melihat pada UTBK mungkin tidak. Ya, yaitu, tapi kalau atas nama undangan kemungkinan. Itu kemungkinan karena bagaimanapun juga ya undangan itu juga merupakan salah satu cara untuk membantu siswa-siswa di sekolah. Nah tapi itu kalau dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu karena mungkin begini, ini kan teknologi kan sudah semakin canggih. Apakah dapodik itu bisa diotak-atikkan? Nah, kalau memang masih bisa diotak-atik itu, tapi kalau dulu saya yakin itu ada ya misalnya. Ya anak-anak memang dipersiapkan untuk itu ya nilainya dijaga supaya bagus selalu kan. Nah, tapi kalau saat ini saya tidak berani mengatakan itu karena memang ada teknologi. Ya teknologi adanya dapodik ya. Artinya kalau sudah nilai masuk lewat dapodik ya secara itu nggak bisa diutak-atik. Tapi tergantung nggak tahu juga lah kalau seandainya memang ada perintah dari atas bagaimana tidak kan. Ya. Nah ini kan beberapa publikasi kita lihat diakui oleh orang Disdik Aceh atau terutama di bagian humasnya gitu ya. Oh memang di Disdik Aceh udah banyak berbuat bla 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 publikasi. Nah menurut Pak Tabrani ini hanya sekedar publikasi pencitraan atau memang fakta? Kalau saya melihat dari dulu saya mengatakan itu pencitraan. Pencitraan. Apa yang terjadi sekarang ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan sifatnya pencitraan. Ya. Jadi sifatnya pencitraan. Sekarang ini kita bilang yang dibuat lomba-lomba. Karena ketika lomba nanti ada hadiah, ada penyerahan hadiah lalu difoto ya ini. Lalu yang kedua ya di situ kan akan lahir juara-juara. Jadi yang menjadi indikasi atau indikator peningkatan kualitas adalah munculnya juara-juara. Padahal itu jumlahnya hanya 1 atau 2. Bagaimana dengan jumlahnya masih ribuan ini? Nah, itu kan nggak terukur. Yang dinampakkan hanyalah kita juara ini, kita masuk ranking sekian, ya kan? 8 besar, 10 besar. Jadi kita dibuai atau dininabobokan dengan angka-angka itu.
Saya nggak begitu apa. Menurut Pak Tabrani diinabubukkan dengan angka-angka ini sebuah perbuatan yang wajar atau memang sebuah kejahatan? Ya, kalau sebenarnya ya wajar karena itu juga salah satu cara untuk memotivasi ya. Tapi nggak cukup dengan itu. Oleh sebab itu saya katakan sekarang ini ya temukan akar masalahnya, selesaikan itu, dan insya Allah yang lain akan muncul. Program-program akan muncul. Salah satu contoh, saya mengatakan persoalan kita adalah persoalan rendahnya minat membaca, rendahnya daya membaca, rendahnya kemampuan literasi anak-anak kita, yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Jadi kalau memang mau membangun pendidikan Aceh, bangun kembali kepada Iqra. Apalagi Iqra memang sudah perintah Allah untuk itu. Dan itu harus jelas siapa soko gurunya kan? Harus jelas. Siapa pemimpinnya untuk sekarang ini persoalannya ini kan kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan kalau menurut saya tidak terprogram. Kegiatan-kegiatannya sangat event-event gitu ya. Tidak terprogram. Tapi kan banyak pelatihan-pelatihan terutama di akhir tahun. Semua hotel penuh di mana. Fenomena itu ya dulu benar ya. Tapi kalau sekarang ini kita juga jarang juga, nggak mungkin karena tidak terinformasikan. Jadi saya tidak melihat misalnya ada ya kalaupun ada penataran ya untuk apa banyak penataran juga. Penataran itu selama ini juga itu harus dibenah juga. Selama ini penataran itu ya yang dilakukan adalah seperti diserahkanlah ke hotel lah misalnya. Menghabiskan anggaran. Ya, diserahkan ke dengan hotel ini, panitianya entah siapa, kemudian tinggal cari narasumber siapa saja yang dia lalu yang diberitakan sudah melatih sekian guru. Tapi apa hasilnya? Kan nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran keberhasilan. Jadi ini kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang sifatnya momentum. Memanfaatkan momen. Nah, jadi menurut saya ini tidak bagus. Tapi buatlah secara terprogram, terencana, ya, terukur, dan dievaluasi. Nah, pertanyaannya selama ini apa nggak ada program literasi? Ada. Malah kita ada program nasional yang disebut dengan gerakan literasi sekolah. Tapi apa yang terjadi? Ya gerakan literasi itu belum membuat orang, mendorong orang ataupun memotivasi orang untuk sadar dan mau membaca. Yang terjadi apa? Misalnya katakan dibuatlah pojok sudut baca atau pojok baca. Yang diperlombakan bukan kemampuan siswa atau anak atau guru dalam membaca, tetapi keindahan pojok baca. Jadi ini kan sesuatu yang sebenarnya dan itu tidak terjadi secara berkelanjutan. Ibaratnya ya kegiatan-kegiatan panas kalau kita dalam bahasa ada tai ayam lah ya, panas-panas tai ayam. Jadi panas sebentar habis itu ya sudah nggak ada lagi. Padahal yang namanya literasi itu tidak bisa program dadakan, tidak bisa dia program setengah-setengah. Ya setengah-setengah. Dia memang harus continue. Lalu program ini juga sebenarnya kalau ingin mendapatkan uang besar juga uangnya. Jadi bukan hanya nanti program-program fisik ya, tapi ini juga bisa memberikan keuntungan bagi mereka yang menjalankan proyek-proyek pendidikan. Baik, Pak Tabrani. Tapi satu lagi yang harus juga mungkin menjadi adalah bahwa ketika pendidikan ini berjalan begini adanya, ada yang namanya Majelis Pendidikan Aceh. Majelis Pendidikan Aceh menjadi majelis yang menurut saya itu mubazir. Nah, kalau saran saya, kalau tidak bisa diperbaiki, bubarkan saja. Yang kedua, saya juga berharap ini Pak PJ ya jangan biarkanlah Dinas Pendidikan itu diobati oleh bukan dokter spesialisnya. Pak PJ Gubernur maksudnya? Ya, PJ Gubernur siapalah yang memiliki wewenang itu ya. Carilah orang, memang nggak ada orang Aceh yang kalau memang nggak ada orang Aceh yang belajar orang luar nggak apa-apa. Tetapi dia memang tujuannya adalah untuk membangun pendidikan. Untuk apa kita menggunakan orang dalam, orang kita sendiri. Kalau tidak
Kalau orientasinya tidak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya kan? Kalau untuk menjalankan proyek kan, jangankan dia, orang lain juga masih banyak sih yang menunggu proyek kan. Ya kan? Kita yang nggak dapat proyek kan kita nggak ada masalah kan? Kita masih bisa tetap makan kan? Baik Pak Tabrani, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih banyak. Sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Pak Tabrani Yunis. Saya kira cukup banyak pernyataan-pernyataan beliau yang tajam dan menggelitik. Karena itu saya tidak lagi mengambil kesimpulan dari pembicaraan kami ini. Andalah yang berhak menilai dan mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Andai kata bermanfaat, saya kira silakan. Tapi kalau tidak, Anda telan aja sebagai pil pahit. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.